Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para santri sekalian, hari ini kita insyaallah akan membahas tentang hibah ya. Apakah itu hibah ya? Hibah itu kalau secara bahasa itu adalah pemberian. Jadi secara bahasa itu adalah pemberian. Kalau menurut istilah, pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Nah, jadi tanpa mengharapkan apa-apa ya, pemberian terhadap seseorang secara cuma-cuma itu adalah hibah ya. Pada intinya pemberian. Kemudian untuk dalil itu bisa kalian lihat di surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, dzawil qurba, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, musafir, wa ibnas sabil ya, musafir, wasailin wa fir riqab, orang-orang yang meminta, dan juga orang yang memerdekakan hamba sahaya. Kemudian hukum daripada hibah ini pada hukum asalnya adalah boleh ataupun mubah. Tapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah tadi, maka hukum tersebut bisa menjadi wajib, haram ataupun makruh. Nah, maka apabila wajib itu yang seperti apa? Wajib ini pemberian kepada anggota keluarganya ya, seperti istri misalnya. Sesuai kemampuannya, termasuk nafkah ya. Kemudian kalau haram bagaimana? Kalau haram ini berupa barang yang haram, zat barangnya haram. Nah, jadi ketika kita menghibahkan sesuatu dzatiyahnya haram, maka haram pula hukumnya, tidak boleh kita memberikannya. Kemudian juga haram ini berlaku bagi pemberian ataupun hibah yang sudah diberikan, maka haram hukumnya juga untuk diambil kembali. Nah, itu kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Orang tua ngasih sesuatu sama anaknya diambil lagi, maka itu tidak masalah. Kalau yang masalah ini kita memberikan kepada orang lain kemudian kita ambil kembali, itu haram hukumnya. Kemudian ada lagi makruh ya. Kalau makruh ini dia memberikan sesuatu ingin mendapatkan imbalan, nah maka makruhkan hukumnya tersebut. Apa saja sih kemudian rukun dan syaratnya? Nah, rukunnya yang pertama itu adalah pemberi hibahnya sendiri atau orang yang memiliki barang
orang yang menghibahkan barangnya tersebut. Itu wahib ya. Pemberi hibah gitu aja pakai bahasa Indonesia, pemberi hibah, bahasa Arabnya wahib ya. Maka dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, memiliki barang ataupun sesuatu yang dihibahkan. Kemudian seorang pemberi hibah dia juga harus bisa untuk mempergunakan atau membelanjakan harta, yaitu biasanya diistilahkan mentasarrufkan hartanya. Dalam artian apa? Dia harus balik dan berakal. Kemudian memberi barang tersebut bukan paksaan. Dia memberi atas dasar kemampuan sendiri. Kemauan sendiri maksudnya. Kemudian dibenarkan, syarat berikutnya adalah dibenarkan melakukan tindakan hukum. Dia dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum. Ini merupakan syarat-syarat daripada wahib ataupun orang-orang yang sebagai pemberi daripada barang ataupun hibah tersebut. Intinya dia memiliki dari barang tersebut, kemudian dia seorang yang berakal dan juga baliknya, itu intinya. Kemudian yang kedua itu ada namanya penerima hadiah. Penerimanya tersebut juga harus ada. Kemudian adanya barang yang dihibahkan. Nah, jadi barang yang dihibahkan pun harus ada. Dan yang terakhir itu adalah ijab kabul. Ijab kabul. Saya berikan ini hadiah untukmu, ya saya terima. Nah, itu termasuk ijab kabul. Ya. Kemudian adapun barang yang dihibahkan tersebut ada kalanya hibah berupa benda ya, pemberian, ataupun hibah berupa manfaat dari benda tersebut. Misalnya dia memberikan atau barang ya, tapi dimanfaatkan oleh yang memakainya, seperti itu. Dia hanya memiliki hak guna ya, hak guna ataupun hak pakai saja, tapi barangnya masih tetap milik sang pemberi hibah manfaat tadi. Nah, itu juga bisa ya, atau ini juga bisa dikategorikan dengan pinjaman ya, pinjaman. Nah, itu dulu ya. Jadi kalian nanti bisa lihat kembali di buku kalian. Kalau ada yang tidak paham, nanti bisa ditanyakan langsung ke WA ataupun lewat Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.